pemain yang paling urgent, yang paling kita butuhkan di timnas kita, kira-kira siapa dari nama-nama yang sudah kita bahas ini? Talent pool kita semakin berkualitas dan sejalan dengan targetnya PSSI dan juga Pak Erick Thohir ya. Dia bilang dia mau 150 pemain berkualitas di semua level timnas. Penambahan 2 pemain ini akan sangat dibutuhkan karena lagi-lagi profilnya ini 2 pemain yang bisa nge-cover banyak posisi gitu. Dikabarkan bahwa STY telah membuat akademi di Indonesia, namanya STY Academy. Apakah ini sudah cukup membuktikan kalau STY itu juga peduli loh akan pembinaan usia dini atau grassroots dan gak hanya mengandalkan naturalisasi aja? Hai teman Nalar, selamat datang di Kita ke Ngobrol Bola pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya, Noella Sisterina, Mas Sabto Haryo, dan juga Rizal Pahlevi. Apa kabar teman Nalar semuanya? Semoga dalam keadaan yang selalu sehat dan semangat. Pasti seperti ya. kita yang selalu semangat memberikan informasi-informasi atau update-update mengenai Timnas Indonesia. Ini ada yang menarik banget pembahasannya di sosial media juga rame banget karena nampaknya ada suatu kertas yang bocor nih ya. Ini rame banget, banyak yang berspekulasi, menebak-nebak karena kemarin kan di akun Instagramnya Sekjen PSSI Bapak Yunus Nusi ada postingan yang bersama Marceng, Marcelo Ferdinand. Tapi ada kertas di sampingnya yang tulisannya naturalisasi pemain dan berisikan 7 nama dengan 2 nama terakhir itu buat Timnas Putri. Nah, dari daftar 7 pemain itu walaupun agak-agak blur ya, jadi kita agak menerka-nerka, menebak-nebak, tapi berdasarkan penerawangan produser Raihan, ini ada 5 nama ya. Nama-nama tersebut adalah Dion Marks untuk Timnas U20, Tim Gapens untuk Timnas U20, Delano van der Heyden itu posisi dari wing, lalu Mauro Zilstra dan juga Delano Arts, ada 5. Ini kita bahas satu-satu dulu, mungkin mulai dari Dion Marks ya, yang saat ini berseragam di NEC Nijmegen dan berposisi sebagai central back atau CB. Masih perlukah kita menaturalisasi back lagi? Walaupun kalau Mas Sato selalu bilang ini kita biar kolamnya semakin besar, pilihannya semakin banyak, tapi gimana nih another CB nih? CB tapi usianya masih muda kan? Masih muda dan dua-duanya memang proyeksinya ke U20 ya. 2 pemain yang kalau menurut saya pribadi U20 menatap Piala Asia U20 artinya memang kita butuh skuad terbaik. Sama dengan ketika kita di tim seniornya kan seperti itu juga kan. Kita butuh pemain-pemain yang secara kualitas ya mungkin bisa mendongkrak pemain-pemain lain kita. Itu kan asal mula kenapa kita bisa berada di level ini kan karena datang pemain-pemain. Tidak hanya mereka memberikan impact yang baik di atas lapangan, tapi di luar itu dari sisi aspek teknis mereka juga bisa mengangkat penampilan dari pemain-pemain yang ada di sekelilingnya. Jadi langkah yang positif jelas. Kita bicara di seniornya sudah berlangsung. Di 20-nya karena kita menatap Piala Asia, artinya kan kita juga butuh pemain-pemain yang terbaik. Sempat ada Jardim dan Jardim kan ngebuktiin kan emang kualitasnya luar biasa. Dia mau ditaruh di defensive midfielder, dia mau ditaruh di back kanan, dia bisa ditaruh di back tengah juga. Multi posisi juga dan selalu bisa excel dalam posisi-posisi yang dia mainkan. Sementara rekan-rekan yang ada di sampingnya otomatis jadi penampilannya kan naik juga ketika di sampingnya ada pemain yang berkualitas dari sisi pengalaman dia tampil di luar. Ya masuknya 2 pemain ini ya jelas kalau kita bicara center back ya kita memang punya Kadek Arel, kita punya Iqbal, 2 pemain yang secara kualitas bisa memberikan atribut yang berbeda dari sisi defensif dan sisi ofensif, terutama Iqbal dan juga Kadek Arel yang sempat saya katakan di episode sebelumnya, ini 2 pemain yang bisa memberikan gol-gol ya ketika mereka tampil di level U19 dan U20. Artinya pemain-pemain yang ketika deadlock kita dari sisi build up dan juga open play tidak bisa menghasilkan, ada pemain-pemain yang bisa menghasilkan gol dari sisi bola mati. Itu ada kualifikasi yang ekstra dari 2 pemain ini. Cuman kan kalau kita bicara bertahannya, ya harus diakui Iqbal kadang-kadang suka out of position juga. Berapa kali posisinya kurang tepat sehingga banyak bola-bola datang, dia berada di posisi yang belum sampai ke lini belakang. Artinya butuh pemain-pemain yang lebih firm dari posisi back. Makanya wajar ketika 2 pemain ini menjadi pemain yang didatangkan untuk U20. Balik lagi kalau kita bicara U20, Jans Raven kan juga seperti itu kan. Kita lihat penampilannya di awal agak sedikit shaky kalau istilahnya Rizal kan, mainnya baru datang, mainnya belum terlalu firm gitu. Tapi setelah dikasih kesempatan terus-terusan, akhirnya decision makingnya semakin matang dan semakin bisa memberikan kontribusi optimal buat timnas kita. Dan ya tentu
harapan ini juga terjadi ketika dia nantinya ke timnas senior. Makanya kalau kita punya tambahan di sisi back lagi, kita sudah punya backbone back yang bagus di lini belakang timnas, artinya di U20-nya nantinya akan bisa mengetok ke atas nih pemain-pemain dari level U20-nya. Jadi tambahan 2 pemain ini jelas yang kualitasnya cukup baik dari sisi usia U20. Ya, kalau ditanya perlu apa enggak, saya rasa sih masih perlu ya. Karena benchmark-nya siapa ya? Benchmark-nya timnas senior kita. Waktu kita kedatangan Miss Hilhers, kedatangan Jordi Amat, Justin Hubner, Nathan Choaon, Jay Inces, itu kan bertanya-tanya, ini nambah terus di belakang, perlu nggak sih? Tapi nyatanya dampaknya justru positif banget buat timnas kita. Apalagi sekarang udah ada pemandangan yang baru juga nih. Biasanya kita pemain-pemain kayak begini tuh biasanya buat timnas senior, sekarang kayaknya udah dipikirin juga buat kelompok-kelompok umur. Dan tampaknya pemain-pemain ini juga dari segi kelompok usia, dari profilnya juga bisa main untuk kita 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ini masih available lah. Apalagi kalau kita lihat prestasi-prestasi timnas di kelompok usia juga pada bisa tampil di Piala Asia U20, di Piala Asia juga akan tampil, di SEA Games juga kemungkinan mereka bisa tampil lagi. Jadi saya rasa manfaatnya akan banyak banget ya, apalagi kalau berbicara taktik. Ya jelas, makin kesini kita pengennya kan tegak lurus ya sama taktik, supaya timnas senior aja taktiknya sama, di juniornya juga sama, supaya akselerasinya makin cepat, dan mereka udah mengenal persis lah identitas permainan apa yang akan dibutuhkan oleh pelatihnya. Dan saya rasa penambahan 2 pemain ini akan sangat dibutuhkan, karena lagi-lagi profilnya ini 2 pemain yang bisa nge-cover banyak posisi gitu. Mereka emang dikatakan center back atau back tengah, tapi di klubnya beberapa kali juga mereka tampil ada yang sebagai back kanan atau bisa mengcover di back kiri juga. Jadi saya rasa akan sangat bergelimang banget komposisi kita di lini belakang apabila 2 pemain ini bisa segera membela timnas kita ya, karena 2 pemain yang memang sangat dibutuhkan tentunya. Oke, selanjutnya ada Tim Gapens ini yang masih berusia 19 tahun dan berposisi sebagai LB ya. Dan di posisi itu udah cukup ramai juga di timnas kita, udah ada Arhan, Shane Patinama, ada Calvin Verdong juga. Masih perlukah kita pertanyaan yang sama? Lagi-lagi. Kalau ada penambahan posisi kan ya makin seneng ya. Maksudnya talent pool kita semakin berkualitas dan sejalan dengan targetnya PSSI dan juga Pak Erick Thohir ya. Dia bilang dia mau 150 pemain berkualitas di semua level timnas. Dari U17, U19, U20, U23 sampai senior jumlahnya 150 tapi kualitasnya sama. Dan ketika ada perubahan komposisi ya mereka saling bisa mengisi gitu kan. Selalu kan saya beranalogi ketika kita dulu pusing pas Jordi Amat cedera, Elkan Bagot juga cedera atau kedua-duanya kena sanksi, akhirnya kita pusing sendiri kan, aduh siapa yang gantiin. Tapi sekarang kan kita tidak menghadapi masalah yang seperti itu. Kita selalu punya solusi untuk bisa mengisi komposisi seperti itu. Jadi semakin banyak pemain-pemain yang ada di posisi itu, dan balik lagi Sintayong kan doyannya pemain-pemain yang multi posisi yang bisa tampil di banyak posisi. Kita lihat Hubner bisa banyak posisi, kita lihat Nathan Choaon juga bisa memainkan posisi yang cukup baik walaupun startnya sebetulnya di sisi kiri, tapi dia bisa menjadi gelandang bertahan yang lumayan di posisi back di belakang, yang 3 di belakang pun waktu Piala Asia U23 pun dia bisa memainkan posisi itu. Jadi ya semakin banyak opsi, semakin banyak pilihan, semakin kita nggak pusing gitu loh ketika para pemain mengalami cedera. Oke lah, misalnya Arhan nanti ujung-ujungnya mungkin dikedepankan lebih didorong ke depan. Artinya kan di situ ada Shane, ada Calvin Verdong, tapi Verdong kadang-kadang juga bisa ditaruh sebagai pemain back kiri. Jadi masih banyak opsi bagi pelatih untuk bisa merotasi pemain, ataupun ada yang mengalami cedera, secara strategis pilihannya seperti apa, itu akan tidak mengalami gangguan secara overall kepada tim kalau kita makin banyak pemain-pemain berkualitas. Ya, berbicara Gapens ini kan back kiri ya. Kalau bicara back kiri soal kelompok umur, jelas posisi itu adalah posisinya Donitri Pamungkas. Posisi yang menurut saya setiap kali Donitri main tuh mainnya selalu optimal, selalu bagus, dan hampir tidak tergantikan. Dan menurut saya akan sangat bagus apabila di posisi itu ada pesaing dalam diri sosok pemain baru ini. Jadi menurut saya komposisi akan sangat berlimpah. Kita akan memiliki 2 pemain yang kualitasnya sama-sama bagus gitu. Donitri Pamungkas akan memiliki pesaing. Jadi saya rasa dampaknya akan sangat bagus. Dan kalau kita berbicara soal long termnya, ya kita nggak bisa buluk-buluk ya. Calvin Verdong pemainnya sangat bagus, tapi usianya lebih dekat ke 30 daripada balik ke 20 tahun lagi gitu. Jadi dalam artian nggak mungkin balik lagi dong. Nggak mungkin lagi. Dalam artian lebih dekat ke dia ke usia 30 gitu. Dimana usia 30 itu biasanya squad stay-nya kan terkenal potong generasi. Jarang kita ngeliat pemain di atas 30 itu masih bisa memperkuat timnas. Jadi saya rasa untuk long termnya ini akan jadi sangat berlimpah banget
banget bagi pemain kita, karena kita nggak bisa terus-terusan berharap sama Calvin Verdong selalu tersedia, Shane Patinama selalu tersedia, dan juga balik lagi walaupun dia seorang bek kiri, tapi kita contoh tadi Mas Aryo udah sebutin, Nathan Choaon ketika datang ke timnas kita nggak ngeliat dia di klubnya bisa main sebagai gelandang gitu, jadi nggak menutup kemungkinan pemain-pemain yang baru akan didatangkan untuk timnas U20 ini mungkin kita kenalnya dia sebagai pemain bek kiri, yang pertama kita juga kenalnya sebagai bek tengah, tapi nggak menutup kemungkinan di bawah asuhan squad Sinteyong dia bisa berubah posisinya karena Sinteyong kerap kali melakukan itu, dan pemain-pemain tersebut saya rasa bisa melakukan tugasnya di berbagai macam posisi. Jadi masih sangat terbuka posisi apa yang bakal dia mainkan sih di timnas. Dan kalau inverted kan juga bisa ya. Iya, Dia pindah ngisi, ke kanan betul. kayak ya Dalot lah. Iya, Start di benar. kanan, dia bisa main di posisi kiri, dan saya rasa back-back yang tampil di Eropa kayaknya bisa tuh memainkan skema di mana dia ditukar gitu, karena kekuatan kakinya berbeda, satu untuk shooting misalnya, tapi satu lagi untuk oper gitu kan, Iya. kalau dia dimainkan di wing yang berbeda. Oke, nama selanjutnya ada yang menarik juga, ada Delano Arts di sini yang masuk dalam list untuk memiliki posisi back kanan. Kanan ya. Nah, ini kan back kanan kita memang belum seperti back kiri kita yang udah ada 3 lapis, yang udah Ya. ada pemain-pemain bagus banyak banget. Sedangkan back kanan kita hanya ada Asnawi yang kemarin mendapatkan kritikan, Sandy Walsh dan juga Kevin Dix yang dimainkan di posisi back kanan, padahal aslinya dia tuh back tengah ya. Yap. Kalau di FC Copenhagen. Ini gimana melihat Delano Arts? Apakah memang kita juga masih butuh sosok ini, apalagi memang belum ada lapisan seperti di back kiri kita ya? Iya, kalau bicara usia sih ya jelas Yap. kita butuh pemain-pemain yang semakin muda semakin baik, semakin mereka punya pengalaman di Eropa, semakin muda kita datangkan ya semakin baik juga buat kita gitu, karena kita bicara seperti Rijal tadi, progresnya kan jangka panjang. Yap. Iya. Mereka bisa dipakai sampai 8 tahun ke depan Masih mungkin bisa. ya, kalau masih usianya 19 artinya sampai 27, bahkan Tom Hai aja udah Udah mendekati 30 gitu kan, tapi masih bisa memberikan impact yang begitu signifikan. Jadi selama mereka lebih muda datangnya, tentunya impact-nya sangat besar. Oke, kita di kanan yang sejauh ini paling firm mungkin di kualifikasi ujung-ujungnya jadinya Sandy Walsh ya. Iya, Yang jadi kayaknya dia. udah dapat posisi yang paling tepat, walaupun di awal-awal dia sangat jarang sekali Iya. mendapat kesempatan. Pernah mengalami cedera juga ketika mau debut, dan akhirnya tertunda-tunda terus debutnya, tapi akhirnya dia mendapatkan kepercayaan di pertandingan terakhir, ternyata dia tampil sangat eksepsional di posisi bek kanan. Jadi ya salah satu posisi otomatis juga kalau kita bicara skuad terkini ya memang ada di Sandy Walsh gitu. Tergantung lawan lagi-lagi ya. Iya. Kita kan tidak akan menghadapi lawan-lawan yang mungkin kualitasnya seperti Jepang, Arab terus-terusan gitu kan. Pasti kan kita akan bertemu lawan yang di bawah. Dan tentunya kemampuan untuk dirotasi, artinya kan opsi-opsinya kan semakin banyak nih. Yap. Kalau di kanan tadi Noe bilang ada Asnawi, ada Sandy Sandy Walsh. Walsh, si Kevin Dix juga belakangan. Kevin Dix juga kemarin dimainkan di posisi kanan. Lagi-lagi kan memberikan opsi yang tadinya kita nggak pikir Kevin Dix bakal main di posisi kanan, tapi ternyata Mitoma matinya sama Kevin Dix kan waktu itu kemarin sama sekali nggak bisa berkutik ketika ada Kevin Dix di situ. Lalu Kevin Dix bisa juga memberikan umpan yang luar biasa ketika dia menyisir di sisi depan. Artinya ya cukup tebal juga, tergantung rotasi. Belum lagi Eliano kan. Iya. Eliano juga ada di posisi itu. Ini Kita dia. belum melihat posisi asli dia di klub dimainkan di posisi wings. Iya. Jadi ya sebetulnya cukup banyak juga, dan semakin banyak lagi-lagi opsi kita kan bertambah. Ketika startnya seperti apa, nanti babak keduanya kalau berbeda, butuh pemain berbeda, kayak kemarin akhirnya Shane masuk di posisi itu kan artinya semakin banyak pilihan ya semakin baik buat kita. Ya bisa dikatakan bek kanan memang opsinya terbatas ya, baik dari level kelompok umur maupun yang senior ya. Kalau untuk level junior sih yang paling mengesankan menurut saya setahun terakhir ya Buffon kali ya. Buffon penampilannya cukup bagus, itu pun Iya, dia nggak kemarin selalu main 20. sebagai bek kanan yang wing back gitu. Beberapa kali juga ditampilkan di 3 terbelakang juga. Jadi ini menunjukkan posisi itu emang butuh banget pemain yang firm, bener-bener nyaman untuk posisi kayak gitu. Dan ngomongin tadi bener juga, Sandy Walsh sendiri kan nggak langsung dia reguler tiap kali timnas main dia langsung di posisi itu. Beberapa kali juga melakukan pergantian. Jadi saya rasa kalau kita menemukan pemain yang emang nyaman banget di posisi tersebut, ini akan jadi sesuatu yang additional yang sangat bagus banget. Apalagi lagi-lagi dari kelompok umur. Sandy Walsh juga masuk kategori yang kayak gitu kali Mas ya. Bukan pemain yang bisa kita harapkan 5 tahun, 10 tahun lagi. Pemain yang juga usianya bukan yang udah muda-muda banget. Jadi saya rasa kedatangan pemain-pemain kayak gini akan sangat berguna gitu. Karena dia masih sangat berkembang.
permainan dia juga sangat menarik juga apabila kita lihat highlight-nya. Jadi saya rasa ini akan jadi additional yang sangat menarik karena justru kayaknya kita nggak bakal lama-lama nih untuk melihat dia tampil. Justru mungkin dalam periode 1 bulan 2 bulan ke depan kita akan melihat banyak penampilan dia karena level kelompok umur kita udah banyak banget turnamen-turnamen penting yang menanti dan saya rasa kesempatan bagi dia akan sangat banyak banget dan tentunya persaingan ke timnas seniornya akan sangat menarik lagi karena kayaknya bagi mereka untuk promosi kayaknya nggak perlu waktu lama-lama deh karena udah banyak banget yang ngantri nih. Di kanan Donitri udah ngantri, di kanan bisa jadi Delano Arts ini juga ngantri nantinya buat senior. Apalagi emang Delano Arts ini kan posisi asli memang bek kanan ya. Iya. Jadi kalau tadi kata Rizal bilang berarti udah nyaman, udah firm untuk perform sebagai bek kanan gitu. Oke, nama selanjutnya ada Delano van der Heyden. Ini pemain Feyenoord yang pernah menjadi timnas Belanda ya, U18. Ini cukup menarik karena posisinya itu attacking midfielder. Apakah Delano van der Heyden ini adalah sosok yang cepat untuk memperkuat kreativitas kita di lini depan yang selama ini dibilang masih ada catatan lah ya? Iya. Kalau untuk level usianya sih lagi-lagi signifikan sih penampilannya ya. Kita bicara pernah di Belanda U16, lalu di Belanda U18, di penampilan dia di level terkini dia main 22 kali kalau nggak salah, 10 gol dan 12 assist atau 12 gol dan 10 assist. Itu kan penampilan yang lumayan mentereng lah kalau kita bicara di level usia segitu. Cuman kan balik lagi apakah pemain itu bisa memberikan impact yang langsung signifikan ketika dia naik kelas ke sisi yang lebih tinggi dari sisi usia, ya itu harus kita lihat nanti gitu. Cuman balik lagi semakin banyak pemain muda yang datang dengan kualitas yang seperti itu ya semakin dalam juga kolam pemain kita yang berkualitas, ya saya semakin senang. Apalagi ya kita harus akui bahwa Tom Hai bukan pemain yang bisa kita maksimalkan selama 90 menit. Berapa kali kita lihat selalu di menit ke-70 udah langsung ada pergantian dari Sintayong selalu seperti itu. Ataupun dia masuk dari babak kedua. Di 2 kesempatan lawan Australia, lawan China dia main dari babak kedua. Impact-nya memang diberikan oleh Tom Hai sejak dia masuk di babak kedua. Di babak pertama ketika dia start pun memberikan impact yang signifikan, tapi ketika masuk ke menit ke-60-an sudah mulai terasa kesulitan dari sisi fisik untuk bisa mengcover area lapangan. Ada pemain muda di bawahnya yang punya kemampuan seperti itu, operannya bagus, eksekusi ke depannya, progresif pasnya juga bagus, ya semakin bagus pula gitu kan. Kita akan mendapatkan pemain-pemain seperti itu. Oke, Marcelino bisa membantu dari posisi itu, tapi apakah di setiap pertandingan akan works gaya bermain seperti Marcelino kan belum tentu juga. Perlu ada rotasi dan juga efek kejut ya dari para pemain yang dimiliki oleh Sintayong nantinya. Dan tentunya edition seperti ini ya saya sangat suka ya karena kita butuh kreativitas di lini tengah. Oke, kita punya wings yang bagus, kita punya striker-striker depan yang cukup memberikan kontribusi dalam menusuk, tapi creativity di tengah ketika tidak hadirnya Tom Hai atau mulai turunnya performance Tom Hai, itu belum ada covernya nih. Makanya ketika dia datang, ya jelas salah satu penampilan yang menurut saya sih paling dinantikan ya kehadirannya. Ya, untuk Delano ini juga dari segi kreativitas ya udah nggak perlu diraguin lagi lah. Angka-angka dia udah nggak mungkin bohong, tapi yang jelas menarik perhatian saya adalah produktivitas dia sih ya. Karena produktivitas ini memang sangat-sangat dibutuhkan juga. Dia juga bukan pemain yang seret golnya ya, cukup banyak golnya, asisnya juga cukup banyak. Jadi dari second line kita akan dapat tambahan yang sangat krusial gitu dalam diri dia. Dan juga ini sekaligus bisa mengubah persepsi kita soal pemain-pemain naturalisasi gitu. Karena kita biasanya kalau nggak datengin pemain begini kan anggapannya solusi jangka pendek, itu pemain-pemainnya jangka pendek dalam 1 tahun 2 tahun bisa kita manfaatkan. Tapi kalau pemain kayak begini, profil usianya juga masih muda-muda begini, kita punya potensi untuk bisa memanfaatkan pemain-pemain ini dalam periode waktu yang cukup lama. Jadi saya rasa akan sebuah kenaikan kelas yang sangat luar biasa akan dirasakan oleh timnas kita. Apalagi pemain-pemainnya juga memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di negara sebelumnya juga, walaupun di kelompok umur juga ya. Tapi jelas angkanya jelas sangat menarik dan saya rasa ini akan menjadi penambahan yang krusial juga. Karena lagi-lagi usia sangat menarik dan juga turnamen-turnamen yang akan dihadapi oleh skuad Sintayong untuk khusus kelompok umur akan sangat banyak dan akan sangat membutuhkan pemain-pemain seperti ini. Walaupun levelnya masih segitu, tapi kita harus ingat juga Ivar Jenner pun walaupun main di youth-nya timnya, tapi juga impact-nya bersama timnas kita kan bagus banget. Jadi saya rasa ini pemain yang sangat dibutuhkan dari segi produktivitas dan juga kreativitas dari Delano ini. Selanjutnya ini ada nama yang udah cukup familiar ya, karena sebenarnya di beberapa episode sebelumnya kita udah bahas dia, yaitu Mauro Zylstra. Ini udah cukup familiar dan udah sering digadang-gadang sebagai the next naturalisasi. Nah, menurut Mas Abdul Rizal, Zylstra ini akan seperti apa? Zylstra ya giliran ini. Ya Zylstra sendiri subur banget ya. Waktu itu di episode sama Bung Adiani di sini ya, ini bilang he's the one, striker he's the one buat Indonesia, dan juga dari angka juga
6 gol dari 9 game jelas angka yang sangat subur banget untuk pemain semuda itu dan juga kesuburannya bisa mencatatkan angka seperti itu dan bisa dikatakan ini pemain yang memang sangat dibutuhkan untuk kita karena kita nggak usah muluk-muluk berbicara dari level senior maupun ke level junior. Kalau kita berbicara soal posisi apa yang perlu banget kita tambah dan perlu banget kita tingkatkan kualitasnya ya posisi pemain depan menurut saya. Jadi saya rasa kedatangan Mauro Zylstra akan menjadi booster yang sangat luar biasa karena lagi-lagi dari kelompok usia ini level usianya masih sangat muda dan saya rasa justru kalau Zylstranya segera dinaturalisasi bukan hanya kita bisa manfaatkan dia untuk level kelompok umur ini aja, bukan nggak mungkin langsung ke senior gitu Zylstra ini karena memang kualitasnya nggak bohong dan bisa jadi kita nggak perlu nunggu waktu lama-lama dan saya harap di periode beberapa bulan yang akan datang kita bisa melihat dia debut bersama timnas Indonesia lah karena ini yang saya tunggu-tunggu pemain ini. Hopefully, kayaknya semua udah menunggu-nunggu juga ya Zylstra ini karena secara statistik memang bagus banget juga. Oke, ini selanjutnya ya berarti pertanyaannya nih dari kita udah bedah satu-satu. Pemain yang paling urgent, yang paling kita butuhkan di timnas kita kira-kira siapa dari nama-nama yang sudah kita bahas ini? Yang harus segera kudu dinaturalisasi. Yang rame kan dua ya. Zylstra sama Ole Romni kan. Dua pemain itu dan dua-duanya masuk kategori yang urgent sebetulnya. Karena kan kita selalu mencari the real number 9 ya. Yang selalu lacking dari timnas kita. Di depan ya Mas? Di depan. Walaupun emang permutasi posisi selalu coba dilakukan oleh Sintayong. Menggeser Rafael Strijk ke kiri. Menaruh Ragnar Ratmangun di depan. Dan berapa kali itu works dari sisi aggression yang mereka hadirkan, pressing yang mereka hadirkan, hustle yang mereka tunjukkan kepada lini belakang lawan, itu kerap membuat kita mendapatkan posisi yang enak untuk bisa disambung dari second line gitu ya, ketika mereka bergerak begitu aktif di sepertiga terakhir. Cuman kan kita selalu mencari pemain yang ketika mendapatkan umpan, satu peluang satu gol, itu kan yang kita nantikan dan itu dua pemain ini, Romni dan juga tentunya Zylstra, adalah pemain yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Eksekusi mereka luar biasa ketika mendapatkan kesempatan. Ya walaupun kita masih bicara di level junior ya, tapi dari situ mereka sudah menunjukkan konsistensi. Lagi-lagi ketika datang ya pasti butuh polesan, butuh jam terbang, tapi ketika mereka memiliki talenta yang kita butuhkan di posisi itu, tentunya lagi-lagi ini addition yang sangat baik dan menurut saya untuk sekarang sih paling urgent di posisi itu ya. Karena kan kita selalu bingung tuh untuk berotasi. Belakang kita praktis bukan gak ada masalah, tapi banyak yang bisa kita lakukan perombakan untuk menjaga kestabilan belakang tuh bisa sangat mungkin kita lakukan. Lalu di tengah pun bongkar pasangnya pun masih berapa kali bisa dilakukan karena banyak pemain yang bisa dimainkan di posisi itu tanpa menurunkan kualitas secara overall gitu. Tapi lini depan ya harus kita akui masih bongkar pasangnya belum menunjukkan something yang wah ini nih komposisi kita yang terbaik. Berapa pemain dari Marek Rizaldi dicoba, Yakub Sayuri, Marcelino di situ, Witan, masing-masing memiliki kontribusi yang berbeda dan masing-masing memberikan kontribusi positif ketika mereka bermain dengan baik gitu. Tapi alangkah baiknya kalau memang lebih sempurna. Ketika nantinya mungkin Ragnar akan datang dari kanan, lalu Strijk akan datang dari kiri, nah bombernya di depan itu antara Ole Romni atau Mauro Zylstra dan dua-duanya masuk kategori pemain yang punya kualitas luar biasa dari sisi finishing. Jadi ya kalau tadi Noe nanya pemain siapa yang paling urgent kita datangkan, ya saya sih pemain nomor 9 sih, pemain striker. Ya berbicara soal urgensi ya tampaknya urgensi nomor 9 memang dibutuhkan untuk timnas Indonesia kita. Walaupun dari segi kalau kita ngomongin antri untuk ke timnas senior, saya masih menantikan juga sosok Jens Raven gitu. Karena Jens Raven saya rasa udah cukup membuktikan di level kelompok U20 dia membuktikan striker yang sangat berguna gitu untuk skuadnya Indra Syafri. Tapi kalau ngomongin soal tema hari ini Mauro Zylstra ya jelas ini pemain yang paling urgent dibandingkan nama-nama lain yang udah kita sebutin tadi. Karena Mauro Zylstra pemain yang bisa dikatakan kalau dibilang number 9 murni pun juga bukan number 9 murni juga ya, dia bisa nge-cover juga, bisa dikatakan complete striker lah istilahnya sekarang itu karena cover posisinya bagus, dia punya banyak kontribusi di atas lapangan dan juga dia bisa yang terpenting bukan cuma nyelesain peluang doang sih. Saya beberapa kali ngeliat dia juga punya link up play yang sangat bagus sih gitu karena kita butuh striker yang bisa menyambungkan peran-peran dari second line-nya. Jadi saya rasa ini kan menjadi additional yang sangat berguna dan kalau ngomongin urgensi ya jelas Mauro Zylstra karena jelas saya butuh banget ngomongin pemain striker yang tajam kayak begini dan kita udah beberapa kali ngeliat timnas senior kita punya peluang 1 lawan 1 kayaknya banyak banget deh ngelawan kiper-kiper lawan tapi nggak kunjung jadi gol. Jadi saya rasa pemain-pemain kayak gini
layak untuk kita nantikan karena bisa jadi ini jawaban yang kita tunggu-tunggu nih soal pemain nomor 9 yang benar-benar tajam, Mauro Zylstra. Berarti sepakat ya Zylstra. Semoga Zylstra juga segera sepakat dan ada pose salaman ya. Kita berharap tuh ya. Nah, ini kan dikabarkan ya Mas Sabto dan Rizal, dikabarkan bahwa STY telah membuat akademi di Indonesia namanya STY Academy. Apakah ini sudah cukup membuktikan kalau STY itu juga peduli loh akan pembinaan usia dini atau grassroots dan gak hanya mengandalkan naturalisasi aja? Iya, setelah foundation, habis itu langsung ya. Ada ini. Seminggu kemudian beritanya tentang dia mendirikan akademi. Dan apa yang menjadi visi dan juga misi dari Akademi Sintayong ini ya jelas dia akan memberikan something untuk sepak bola kita. Dia kan cukup concern ya kalau kita bicara berapa kali wawancara dia, selalu dia nyentil-nyentil lah ya, perbaiki liga, perbaiki dasar-dasar teknik bermain sepak bola. Itu kan yang mungkin dia masih ketika datang masih agak sedikit mengganjal kan dari sisi itu. Bahkan kalau kita lihat turunannya ke Nova Arianto, kan banyak sekali pemain-pemain yang sering dimarahin sama Nova gitu kan, lu ngoper aja masih kayak gini gitu. Walaupun mungkin mereka jagoan-jagoan tuh di level SSB, tapi mungkin teknik dasarnya belum sekomplit kayak yang diinginkan oleh standarnya STY. Makanya dia mencoba untuk mendirikan ini dan kontribusinya jelas untuk sepak bola kita gitu. Karena dia ingin kan sepak bola kita dari semua level tuh semakin bagus. Bahkan tuh kita bicara dari U7 kalau nggak salah ya. 7, 12, 13, 14, 15 sampai U20. Jadi kan cukup lengkap tuh dari bawah banget. Teknik dasar sudah diinikan, mulai masuk ke strategi, mulai masuk ke youth di mana mereka sudah mulai bertanding secara reguler, dan di U20 ya mereka sudah meletek lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ya yang orang bilang Sintayong hanya memikirkan dirinya, hanya memikirkan pemasukan dari sisi iklan, ya nggak juga. Ternyata dia contribute something untuk sepak bola kita, bukan hanya buat timnas kita, tapi grassroots-nya juga coba dia perhatikan dengan mendirikan akademi ini. Iya, saya rasa ini juga satu langkah yang sangat brilian ya dari STY karena dia pasti memikirkan soal legacy apa gitu yang akan ditinggalkan untuk Indonesia. Ya jelas membawa kita ke ronde ketiga Piala Dunia itu udah sebuah pencapaian yang luar biasa. Apalagi syukur-syukur kalau kita sampai tembus Piala Dunia akan jadi legacy yang sangat luar biasa juga. Tapi kan kita menantikan apa yang bisa dia tampilkan juga untuk level-level juniornya. Walaupun beberapa kali ketika PSSI ditanya pembinaan, jawabannya pasti ya kita di kelompok umur pun bagus juga gitu. Secara hasil kita tembus di Piala Dunia 17 walaupun kita tuan rumah, tapi performanya cukup oke lah. Habis itu di Piala Asia kita bisa tembus di kelompok umur 20 maupun di U17 kita bisa berbicara di situ. Jadi bisa dikatakan pencapaian kita prestasi di kelompok umur pun juga cukup bagus. Tapi lagi-lagi soal pembinaan di grassroots ini jelas jadi concern, dan saya yakin STY juga pasti punya concern yang sama, dan saya rasa ini sebuah langkah yang sangat bagus karena jelas saya pernah bilang juga di sini, apapun yang terjadi di 2026, baik kita lolos atau enggak, jelas kita nggak bisa terus-menerus melakukan hal yang namanya saya rasa naturalisasi. Jelas kita ditantikan juga pemain-pemain mana yang bisa kita jebolkan dari kelompok usia paling muda, bahkan ada dari U7 nantinya, dari U7 bisa kita nantikan pembinaan-pembinaan kayak gini, karena jelas pembibitan usia muda jelas menjadi concern. Dan kalau ngutip dari Mas Haryo juga, sepak bola Indonesia mungkin timnasnya berkembang, tapi kalau dari segi sepak bolanya kita harus bisa meningkatkan juga, dan menurut saya ini sebuah langkah besar yang bisa kita ambil di akhir tahun ini, dan saya harap untuk kedepannya kita bisa memoles-moles pemain muda sehingga bisa bersaing dari setiap kelompok umur, terus bisa melanjutkan tradisi kayak gini gitu. Semuanya kawin kan istilahnya, U17-nya bisa tampil di kelompok ini, U19-nya juga bisa berbicara banyak, sampai di seniornya bisa tampil sampai di titik ini, sebuah pencapaian yang luar biasa banget menurut saya. Ya, dan semoga juga semuanya align ya dengan ada pelatihan dari grassroots, pembinaan dari usia dini, tapi di sisi lain juga kita memperbaiki performa kita dengan adanya naturalisasi juga. Semoga ini semuanya kayak Rizal bilang bisa align. Terima kasih Mas Sabto, Rizal, makasih banyak buat ngobrol-ngobrolnya hari ini. Dan menurut teman nalar, kira-kira siapa nih yang paling urgent? Nah, kalian tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Nola Sistrina, Mas Sabto, dan juga Rizal pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.